Halo, perkenalkan nama saya Safitri Lestariani dengan NIM C13 2021 00367 dengan prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Angelina Albertus dari NIM C13 2021 00343 prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Rama Hanira Ainun Safitri dengan NIM C13 2021 00355 prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Nur Asda Aulia dengan NIM C13 2021 00354 dari prodi Pengelolaan Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Natasha Skar Aristia, C13 2021 00342. Perkenalkan, nama saya Deborah Selka Stejo dengan NIM C13 2021 00345 dari program studi Pengelolaan Perhotelan. Kami di sini akan membawakan bab tentang bangsa dan negara serta bela negara. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama dan kepentingan yang sama, menyatakan bahwa dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah. Negara adalah memiliki dua unsur, yaitu suatu organisasi dan perserikatan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Bangsa, menurut Mohatta, ditentukan oleh keisyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah. Negara, satu, adalah alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di samping menerbitkan gejala-gejala kekuasaan yang karena hubungan tersebut dalam masyarakat. 2. Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Negara adalah perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Negara adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat mempunyai sifat-sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara mempunyai tugas yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lain. 2. Mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai tujuan yang dicita-citakan. Memaksa. Negara dapat memaksa segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang yang ada di negara itu. Misal, begitu aturan dibuat, setiap orang harus tunduk. Monopoli. Negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Misal, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa kecuali. Misal, tidak ada seorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Unsur esensial negara. 1. Rakyat atau penduduk suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Kedua, wilayah. Apabila penduduk merupakan isi atau subjek dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. 3. Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. 4. Ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Teori terbentuknya negara. 1. Hak alam, kondisi alam, tumbuhnya manusia, negara, Plato dan Aristoteles. 2. Teori ketuhanan, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. 3. Teori perjanjian, Thomas Hobbes, manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. 4. Proses terbentuknya negara zaman modern, penaklukan, peleburan atau fusi, pemisahan diri penduduk kan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Unsur negara bersifat konstitutif, artinya dalam negara meliputi wilayah, meliputi daratan, udara, dan perairan, rakyat atau masyarakat, pemerintah yang berdaulat. 2. Bersifat deklaratif, ditunjukkan adanya tujuan negara, Undang-Undang Dasar, pengakuan dari negara lain, atau de jure de facto, masuknya negara dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Yang pertama, kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Yang kedua, negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu atau HAM, hak asasi manusia, berdasarkan hak asasi internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.